Jurus pesohor Sandra Dewi untuk menghentikan langkah aparat menyita aset-asetnya justru berbalik seperti senjata makan tuan. Bukannya mendapat angin segar penyitaan aset bakal dibatalkan, perlawanan Sandra Dewi malah muak aliran janggal fulus miliar rupiah dari sang suami Harvey Mois yang juga terpidana kasus korupsi PT Timah. Upaya Sandra Dewi melawan kandas di tengah jalan. Ia pun memutuskan mencabut gugatan keberatan penyitaan aset oleh Kejaksaan Agung. Sandra Dewi, kemudian Kartika Dewi, dan Raymond Gunawan. Mereka bertiga mengajukan keberatan terhadap perampasan aset dalam kasus Harvey Mois. Tiba-tiba kemarin mereka mengajukan pencabutan permohonan. Alasan pencabutan permohonan yaitu pada pokoknya pemohon tunduk dan patuh pada putusan atas nama Harvey Mois yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan dicabutnya otomatis kan barang bukti yang dipermasalahkan sudah clear. Dan perkara ini kan sudah ingkrah untuk kasus Harvey Mois sudah di Mahkamah Agung, tapi belum dieksekusi ya oleh penuntut umum. Tapi sudah ingkrah. 20 tahun kalau nggak salah, dan kenakan uang pengganti kurang lebih 420 miliar. Tentunya terhadap barang-barang bukti yang disita termasuk kendaraan dan visual data nantinya akan dirampas negara untuk nantinya prosesnya dilelang dan diperhitungkan untuk membayar kerugian negara. Sebelumnya, Sandra Dewi menggunakan surat perjanjian pisah harta dengan suaminya Harvey Mois sebagai tameng untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan surat itu, kekayaan milik istri yang tidak terjerat hukum tidak bisa dianggap sebagai bagian dari aset sang suami yang bisa disita oleh negara. Namun, penyidik membeberkan kejanggalan pada akta perjanjian pisah harta tersebut. Di persidangan, penyidik yang dihadirkan sebagai saksi termohon malah mengungkap fakta-fakta mengenai dugaan keterlibatan Sandra Dewi dalam menyembunyikan aset haram sang suami. Penyidik bilang ada aliran uang senilai 3,1 miliar rupiah dari perusahaan milik Helena Lim yang juga terpidana kasus korupsi PT Timah. Uang itu dicatatkan sebagai pembayaran hutang. Padahal dari hasil pemeriksaan, Sandra Dewi tidak pernah memiliki hubungan utang piutang dengan Helena Lim. Sandra Dewi ini di tahun 2018 mendapatkan setoran tunai dari PT Quantum. PT Quantum ini pemiliknya adalah Helena. Di dalam slip transaksi, di situ tertulis pembayaran hutang. Lantas, benarkah aliran uang miliaran rupiah itu bisa menjadi indikasi adanya tindak pidana pencucian uang? Bisakah perjanjian pisah harta membuat Sandra Dewi lepas dari jerat hukum? Sebelum kita bicara tentang pisah harta itu, malah kita melihat ketentuan Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencegahan pencucian uang ya. Tindak pidana pencucian uang itu bicara tentang konteks bahwa pasal 5 ada yang namanya pelaku pasif ya. Pelaku pasif itu dia tidak perlu menyembunyikan aset kejahatannya, tapi dia menikmati hasil kejahatannya. Jadi orang-orang semacam ini pun sebenarnya bisa dipidana, dan biasanya yang digunakan dalam ketentuan pasal 5 ini oleh para pelaku kejahatan itu adalah orang-orang lingkar terdekat mereka, entah suami, istri, anak gitu ya. Tentunya kalau ada uang masuk kan pasti pertanyaannya siapa yang mengirim kan, untuk apa gitu. Jadi kalau ada misal pengiriman kemudian itu lewat rekening istrinya, dibuat dekat momentum dengan kejahatan korupsinya, kemudian pesan dari pengiriman itu adalah untuk membayar hutang, padahal nggak ada hutang yang dibayarkan. Kalaupun ada hutang, hutangnya apa? Karena apa? Ada hukum kausalitas. Fakta lain mengenai dugaan keterlibatan Sandra Dewi menerima aliran korupsi PT Timah adalah mengenai kepemilikan 88 tas bewah. Sandra Dewi mengklaim tas-tas itu diperoleh dari penghasilannya sendiri melalui kegiatan endorsement. Tapi penyidik Kejaksaan Agung menemukan ada keterangan yang bersifat anomali. Ada hal-hal yang dirasa aneh
Dan juga di saat melakukan penyitaan terhadap tas tersebut, saksi juga penyidik mengatakan atau menanyakan kepada Sandra Dewi dari mana hasilnya, dan dia mengatakan dari endorse. Akhirnya penyidik juga memanggil orang-orang yang disebutkan oleh Sandra Dewi tersebut. Nah, kemudian hanya 3 orang yang datang dan memberikan konfirmasi, dan itu juga dinilai kurang tepat dengan keterangan Sandra Dewi dan juga hasil dari ya ada anomali kalau bahasanya. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih bilang mereka yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi bisa dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang sebagai pelaku pasif. Menurut aturannya, yang namanya pencucian uang itu adalah ada aktif, ada pasif. Dari harta kekayaan hasil korupsi itu ketika dialirkan oleh Harvey atau oleh suaminya ini adalah TPPU aktif yang ancaman pidananya maksimum 20 tahun. Dan bagi siapapun yang menerima itu adalah TPPU pasif. Nah, ini sekarang kita berhadapan dengan kalau memang sejak awal JPU ke pengadilan itu sudah mendakwa dan kemudian menuntut bahwa itu dirampas karena itu adalah aliran dana dari Harvey. Dan ada yang menerima, seharusnya penerima itu ya kena pasif, seharusnya begitu. Kenapa tidak sekaligus ditersangkakan pada waktu itu? Jadi kalau pada waktu itu ditersangkakan pasif, Sandra Dewi keberatan, di sana dia bisa pembuktian terbalik bahwa ini saya dapatkan dari ini begitu. Kini Sandra Dewi sudah mencabut gugatan. Asetnya berupa sejumlah tanah dan bangunan, 88 tas mewah, serta 140 perhiasan turut disita negara untuk membayar uang pengganti sang suami sebesar 420 miliar rupiah. Sekarang kan sudah dicabut, dia sudah mencabut. Tapi kalau menurut saya kalau kita mau konsisten menegakkan tindak pidana pencucian uang dengan baik, karena pencucian uang ini diterapkan di korupsi agar uang hasil korupsinya itu bisa dijerakan dengan dirampas semua, gitu kan? Dan bagi siapapun yang menikmati hasil kejahatan, ya harusnya ditersangkakan juga, gitu. Ini yang ditunggu karena kita pernah ya waktu Malindadi suaminya kena juga. Waktu kasusnya PKS dulu, presiden PKS ada juga TPPU pasif. Artinya penegak hukum tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh tebang pilih, tidak boleh diskriminatif, gitu.